Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedang menonton kita tidak melalui TV, apa kabar Anda dimanapun berada? Karena kenapa? TVRI Bengkulu bisa disaksikan via YouTube channel TVRI Bengkulu dan sekarang kita live di YouTube TVRI Bengkulu. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kenapa? Bisa tahu nih kapan dan jam berapa opini akan menemani tentunya pemirsa TVRI Bengkulu. Kita kembali lagi bersama dengan Bunda Tami siang hari ini. Nah Bunda Tami, kita kembali lagi membahas tentang kreativitas PAUD ya, yang sekarang semakin zaman juga semakin luar biasa, teknologi, kecanggihan segala macam, dan otomatis untuk ke anak-anaknya nih. Betul. Nah, anak-anak ini kan punya yang pertama daya tangkapnya yang berbeda, Betul, imajinasi yang berbeda, Betul. kesukaan mereka pun juga berbeda. Misalnya ada yang hobi mendengarkan dongeng, ada yang tidak, mau kita gimana pun caranya menggunakan alat peraga apapun, mereka juga tidak bisa dibilang tidak mau mendengarkan kita gitu. Iya. Nah, kalau yang dilakukan sama Bunda Tami ini seperti apa nih Bunda Tami? Ngelihat anak-anak yang mempunyai daya tangkap yang berbeda, terus juga pola pembelajaran yang berbeda-beda terhadap anak-anak. Oh gitu Bang, baik. Jadi Tami sebelumnya Bang, sebelum mengetahui kayak anak-anak yang itu berbeda, bagaimana perlakuan nanti untuk Ya, anak-anak. betul. Sebelumnya Tami juga pernah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi jadi di sana kita semacam pendidikan profesi gitu Bang. Jadi itu lebih kurang 9 bulan gitu ya. Nah, jadi kami di situ belajar bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, pemberian anak-anak yang berbeda gitu ya, berbeda minat, kemampuan, kemudian gaya belajar. Nah, itu kita pertama dilakukan asesmen awal dulu Bang. Asesmen awal itu melihat bagaimana seperti ini, kayak Abang tadi bilang bagaimana minat anak kepada dongeng. Jadi kita kayak Tami dilakukan dulu ketika awal itu anak-anak mau nggak pergi ke pojok baca. Nah, dari sana kita bisa lihat dari misalnya di kelas ada 16. Nah, 16 anak itu ternyata yang berminat ke pojok dongeng hanya 7. Misal 7. Nah, 10 orang nggak berminat. Nah, 7 orang anak itu dia suka baca ternyata. Nah, berarti kita dapat asesmen awalnya dari 16 7 anak yang suka membaca. Nah, bagaimana dengan 10 anak gitu ya? Kita cari lagi. Nah, misalnya kita tanya, "Kamu minatnya apa?" "Oh, aku sukanya bergerak di kinestetik," gitu kan. "Ada lagi aku sukanya dengar musik, Bunda," gitu. Nah, jadi satu hari kita kasih asesmen awal tentang visualnya. Visual itu artinya anak-anak yang suka baca buku. Besoknya kita lakukan asesmen awal kita kepada anak-anak yang suka bergerak tadi. Ya, bergerak, dengar musik gitu kan Bang. Jadi ternyata dari yang 10 itu banyak mereka suka gitu kan. Oh, berarti memang benar nih antara mereka lebih suka dominannya ke kinestetik dan ke auditori gitu ya. Nah, mereka mendengar. Nah, dari sana setelah dapat asesmen awal, maka pembelajaran itu tidak terpisah. Kan biasanya ada tuh orang yang guru yang misalnya anak yang visual, ini loh visual, semuanya anak visual. Ini loh yang kinestetik, terpisah-pisah. Tapi di Tami tidak. Semua mendapatkan perlakuan yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya atau kemampuannya. Tapi kita selaku guru, selaku pemimpin pembelajaran juga memberikan fasilitas dengan menyiapkan berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu artinya ada buku gitu ya. Ada anak yang pertama kita lakukan dulu bergerak dulu gitu. Kemudian ada yang suka nyanyi, kita bernyanyi dulu. Jadi di TK itu satu kesatuan, saling terintegrasi gitu ya. Ada anak yang menyanyi, bergerak, kemudian membaca, itu bisa kita lakukan. Dan tanpa sadari mereka itu mengikuti semuanya itu. Yang nggak hobi bergerak justru ikutan bergerak. Yang nggak hobi nyanyi justru ikutan nyanyi. Tapi ketika dia membaca, anak yang nggak hobi membaca kita nggak bisa paksakan karena mereka minatnya di situ. Maka kami menggantikan agar anak-anak itu minat membaca, kita kasih tuh audio visual video pembelajaran tentang bercerita. Nah, misalnya setelah kalian amati ya Nak, ini cerita tentang apa? Mereka mau. Dia
tertarik dengan audiovisual itu gitu kan. Kemudian dilakukan juga dengan bergerak. Itu sih Bang. Oke, jadi Iya. luar biasa sekali, bisa dilakukan pada saat awal-awal gitu, dilihat nih asesmen awalnya. asesmen awal ya, minat Betul. anak ini seperti apa. Betul. Nah itu kan kalau dengan anak-anak kah. Nah kalau dengan orang tua dari masing-masing murid ini seperti apa? Kolaborasi seperti apa nih yang dilakukan? Kalau kolaborasi yang pertama di awal sekali kita bertemu, misalnya anak baru nih Bang kemarin, jadi kami membuat semacam kesepakatan dulu sama orang tua lewat pertemuan. Nah kesepakatannya kami jabarin dulu, ternyata di B1 ini ada programnya ini gitu ya. Nah nanti mama-mama setuju nggak gitu kan? Alhamdulillah mereka sepakat. Kemudian Bunda Tami juga memberikan evaluasi atau penilaian anak itu lewat WhatsApp gitu ya, lewat WhatsApp. Jadi apapun perkembangan anak saya sampaikan di WhatsApp. Jadi di situ orang tua bisa tahu. Oh, orang tua bisa monitoring dari betul, rumah. Oh, anak Bang. saya perkembangan seperti ini. Iya, kalau sekolah yang ada CCTV kan enak gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang CCTV itu susah gitu kan. Jadi kita memang benar-benar HP itu untuk gunakan untuk perkembangan anak, dari video, dari mereka foto, kemudian apapun itu kita laporkan. Nah nanti misalnya nih, Mah, kenapa ya Mah kakak tadi kok lesu sekali gitu kan? Kenapa ya Mah Bunda Tami tanya nggak mau ngaku gitu? Iya Bun, ternyata tadi kakaknya sakit perut gitu kan? Oh pantesan, misalnya kayak gitu ya Bang, contoh sederhana. Terus kenapa ya Mah tadi kakak ini Lira misalnya makannya kok nggak mau ya? Dia cepet nian nutup box makannya boxnya gitu. makan gitu kan. Terus ketika ditanya pendekatan sama ada anak PPL Unip gitu ya, kami kan lagi berkolaborasi. Oh ternyata si anak ini dia nggak suka dengan makanan yang itu aja, snacknya gitu kan. Nah jadi bosan Bang. Jadi itu sampaikan lagi kepada orang tua. Nah lalu orang tua pun juga bertanya kepada Bunda Taminya, Bunda kenapa ya Bunda anak kami ini gini atau Bunda terima kasih ya anak kami sudah gini. Nah jadi ada keterbukaan lah intinya antara orang tua dan guru. Nah itu yang salah satunya komunikasi itu sih Bang yang terpenting yang kami komunikasi lakukan. itu yang paling betul, penting. Singkatnya komunikasi. Oke, jadi dari orang tua juga ada menyampaikan ke guru-gurunya, guru-gurunya juga sebaliknya seperti itu. Betul, sampai Bang ketika di awal Tami bertanya dulu, Mah biasanya Bunda Tami ini suka memberikan video itu dan di-share ke media sosial. Mama boleh nggak gitu kan? Karena kan kalau di barat tabu itu ya anak-anak kan Bang anak-anak gitu. diposting Ya sosial sampai media. di blur kepalanya. Nah tapi Tami tanya dulu, ini boleh nggak? Terus karena mungkin mama-mamanya setuju gitu ya. Jadi nggak masalah Bunda, saya senang gitu ya. Bunda mama-mamanya juga riang nih gitu. Anak-anaknya ada muncul di sosmed sekolah gitu, sosmednya Bunda. Betul Bang, sampai kami itu membuat sosmednya tersendiri untuk kelas gitu kan. Ya jadi di situ dipantau bagaimana sampai mama-mamanya kemarin ke outing di pasar, Bun nggak sabar lagi nih kami melihat video anak-anak kami gitu ya. Sabar minta ya, segera Ma. di-share gitu. Iya sabar ya Ma gitu kan. Diedit dulu gitu kan. Jadi memang kreativitas dalam guru itu salah satunya konten kreator gitu Bang. Jadi ya, jadi konten kreator edukasi pendidikan itu boleh sebagai guru itu sah saja, kreativitas juga kan salah satu itu kan. Nah itu sebagai guru PAUD tuh banyak sih Bang, tukang dongeng, pelawak gitu ya. Udah gitu sebagai guru agama, kadang-kadang anak itu lagi bertengkar, kita ceramain meskipun ceramahnya dalam hal yang lucu gitu, santai. Terus sebagai apa lagi ya? Kalau misalnya mereka nggak enak, kita sebagai guru yang ya itulah ibaratnya kasarnya merawat mereka lah gitu ya. Sebagai pengajar pengasuh ya Bang ya. Kayak misalnya Bun aku sakit perut, pop dicebokin. Itu salah satu hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh guru PAUD yang betapa mulianya seorang guru PAUD dengan tulus dan ikhlas mengasuh anak-anak gitu Bang. Wah luar biasa sekali memang. Tidak mudah dan juga otomatis perlu kreativitas yang tinggi untuk menjadi seorang guru PAUD. Mungkin kalau balik lagi menjadi guru SD, misal guru SMP, SMA, itu anak-anak itu sudah jadi gitu. Iya. Oke, tapi berbeda sama guru PAUD yang memang benar-benar ibarat
kertas itu masih putih bersih. Banget Bang. Sampai kata Pak Menteri Mas Dadim katanya Bapak Bu guru SD SMP SMA harus belajarlah dengan guru PAUD katanya gitu kan. Karena memang benar-benar mereka itu dari nol banget gitu kan. Apapun mereka bisa lakukan. Ya pendongeng bisa, kita pelukis bisa gitu kan. Semuanya dilakukan sampai ke konten kreator saat ini. Oke. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya. Betul. Konten kreator itu sekarang menjadi apa ya, kreativitas yang sangat tinggi juga. Betul, Mau nggak mau Bang. ya guru PAUD juga harus mengikuti itu. Iya betul, karena nggak tertinggal deh kita. Betul. Wah, luar biasa sekali. Dan sejauh ini gimana nih untuk Bunda Tami sendiri nih, untuk di Bengkulu sendiri? Otomatis dari PAUD-PAUD yang ada di Bengkulu, mungkin juga Bunda Tami kan tergabung juga nih Iya. untuk di Persatuan Guru PAUD. Iya, betul. Kami sekarang gabung di Himpaudi ya Bang ya. Jadi di situ kami juga sama seperti organisasi lainnya kayak GTKI gitu ya, IGRA gitu ya, sama seperti itu. Jadi kami di sana belajar, saling sharing, saling berbagi ya, pokoknya selain misalnya sebagai organisasi, sebagai keluarga juga. Jadi di sana ada rasa kekeluarganya tinggi di antara organisasi, semuanya sama sebetulnya gitu kan. Nah jadi pentingnya guru juga mengikuti sebuah organisasi itu untuk berbaur adanya betul. Komunitas gitu ya, jadi tidak individual. Jadi mereka tahu apa perkembangan apa yang terjadi saat ini, mereka lalu bicarakan. Kemudian ada juga berbagi rasa, berbagi suka duka, itu semuanya ada di sana. Oke, nanti juga bisa menimbulkan metode pembelajaran baru juga dari organisasi-organisasi yang sudah ada gitu. Betul, adanya sekarang ini namanya komunitas belajar. Oke, komunitas belajar. Di sekolah juga boleh dibuat di komunitas belajar untuk sharing tadi Bang gitu. Nanti di gugus gitu ya. Terus ada lagi di organisasi. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi seperti itu nih pemirsa Opini. Dan kalau gitu Bunda Tami, kita iklan lagi ya. Boleh. Kita break lagi, dan untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana, tentunya tetap setia di obrolan pas di sini, karena kami akan kembali lagi untuk Anda.